Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita masih bertemu kembali untuk belajar agama. Marilah sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa. Semangat pagi semuanya. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu kita awali dengan baca surat Al-Fatihah dan dilanjutkan doa belajar. Silahkan anak-anakku berdoa dulu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berdoa tadi semoga menghantarkan kita dipermudah oleh Allah dalam belajar pada pertemuan kali ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Guru ini menyampaikan bab 5 tentang rendah hati, hemat dan sederhana ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Rendah hati atau disebut juga tawadhu. Apa artinya? Nah, sikap diri yang merasa tidak lebih dari orang lain. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Silahkan anak-anakku dibuka buku paket halaman 118 ya. Ketika belajar, kamu sambil memperhatikan dari Bu Guru juga buku paket disiapkan ya. Silahkan dibuka ya. Kemudian orang yang memiliki sikap rendah hati itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekelilingnya, yakni dari cara berbicara tidak menyakiti hati orang lain, bersikap sopan dan santun, berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, itulah kalau orang yang punya sifat tawadhu kepada Allah ya. Dan berikutnya, hikmah sikap rendah hati. Apa yang bisa kita peroleh? Ya, orang di sekeliling kita merasa nyaman ya. Kemudian lebih dekat dengan kesuksesan ya. Kemudian disukai banyak orang ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu bagus ya hikmah jika kita memiliki sikap rendah hati ya. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan umatnya bersikap rendah hati ya. Kepada siapa saja beliau bersikap rendah hati? Dengan keluarganya, kemudian dengan sahabat-sahabatnya, bahkan kepada orang yang memusuhinya beliau bersikap rendah hati ya. Hemat dan sederhana itu merupakan akhlak mulia Nah, berikutnya, hidup hemat artinya bagaimana? Membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Jadi kalau masih punya, tidak harus membeli lagi. Jadi memanfaatkan apa yang kita miliki, tidak hidup boros. Yang kemudian tidak membiasakan diri memberi sesuatu yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai umatnya yang pemboros, karena pemboros termasuk temannya setan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Silahkan kamu buka paket kamu halaman 119 ya. Berikutnya, hikmah hidup hemat dan sederhana. Satu, hidupnya lebih tentram dan nyaman, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang kurang bermanfaat, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya. Kandungan dalil tentang perilaku rendah hati, hemat dan sederhana dalam surat Al-Furqan ayat 63. Nah, larangan perilaku sombong dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang rendah hati. Kandungan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Perintah mengasihi kerabat orang miskin dan ibnu sabil. Larangan berperilaku boros. Kemudian kandungan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kesombongan wujud kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah berperilaku hemat dan hidup sederhana. Perilaku rendah hati, hemat dan sederhana. Nah, rendah hati artinya apa tadi? Menghormati dan tidak sombong. Contohnya, tidak sombong saat mendapat pujian dari orang lain ya, baik dari orang tua atau teman atau gurunya. Dia tidak merasa sombong walaupun dia mendapat pujian ya. Kemudian hemat dan sederhana. Hemat artinya berhati-hati dan tidak boros. Sederhana artinya apa? Bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Contohnya apa? Makan dan minum secukupnya. Sudah kenyang ya berhenti, tidak berlebihan makan terus, tidak boleh ya. Nah, sekarang
apa anak-anakku tugas hari ini? Ya, ya maaf itu tulislah, ya bukan tugas tapi tulislah dalil Quran surat Al-Furqan ayat 63 tentang jujur dan adil beserta artinya. Itu paket halaman 118. Kemudian tulis dalil Quran surat Al-Isra ayat 27 dan artinya paket halaman 119. Oh ya, Bu Guru ulangi lagi ya. Itu Quran surat Al-Furqan ayat 63 bukan tentang jujur dan adil ya, keliru ya, Bu Guru itu ya, maaf ya. Itu tentang hidup sederhana atau tidak pemboros ya. Itu silahkan nanti dibuka buku paket halaman 118. Yang kemudian tulis dalil Quran surat Al-Isra ayat 27 dan artinya paket halaman 119. Ya, selesai kamu menulis di buku tugas kamu, jangan lupa mintakan tanda tangan orang tua kamu. Itu sebagai bukti bahwa kamu sudah selesai mengerjakan tugas dari Bu Guru ya. Kalau pengen mendapatkan nilai dari Bu Guru, nanti ketika tugas kamu ditumpuk dikumpulkan ke sekolahan ya. Ya, mungkin pertemuan kali ini Bu Guru akhiri. Sebelum Bu Guru akhiri ya, ingat pesan Bu Guru, jaga kesehatan, jaga jarak, jangan tinggalkan sholat 5 waktu di rumah saja. Kita tutup baca alhamdulillah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.